Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Atas berkatnya, kita masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Rawin F. Sitorus dengan NIM 2202030112 beserta teman saya dari kelompok 3, yaitu Putri Septiani dengan NIM 2202030067, Asmaul Maulija dengan NIM 2202030003, dan Kiki Anggraini dengan NIM 2202030069. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan tugas kami tentang integrasi nasional. Sebagai tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Saud Putra MPD MSI, kepada Putri Septiani dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan, atau menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa. Ada lagi dengan integrasi nasional, yaitu dengan tujuannya yaitu untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belahkan persatuan bangsa Indonesia ini dan menjadikan sebuah anugerah yang dapat menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Ada juga dengan tujuannya yang lain, yaitu untuk membentuk budaya baru dan mengupayakan kenyamanan kehidupan masyarakat tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor integrasi nasional. Faktor integrasi nasional terbagi dua, faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tersebut diantaranya adanya rasa senasib dan seperjuangan oleh faktor sejarah, dan yang kedua adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia ini. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor penghambatan. Nah, faktor penghambatan itu ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap keseimbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat keberhasilan integrasi nasional. Nah, syarat-syarat keberhasilan internasional itu ada 5. Yang pertama, persamaan hak. Nah, yang dimaksud dengan persamaan hak itu adalah pemerataan hak atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak, seperti hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang itu sama. Yang kedua, saling ketergantungan, yaitu sikap saling membutuhkan antar manusia, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, jaminan keadilan. Yang dimaksud dengan jaminan keadilan seperti kita wajib menerima keadilan di segala hal seperti hukum sosial dan lain-lainnya ya. Yang keempat,
partisipasi masyarakat, yaitu proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti berpartisipasi dalam pembangunan dan menggalang dana. Yang kelima, keterbukaan. Nah, atau yang biasa disebut transparansi ya, yang berarti berwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan teman saya tadi tentang integrasi nasional, yang pertama adalah integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang dan masih mencari jati dirinya. Yang kedua, integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga, diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan dan cita-cita. Yang keempat, diperlukan suatu menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia. Sebelum menutup presentasi, saya tambahkan sedikit lagi. Sebagai seorang mahasiswa, beberapa kewajiban kita dalam mendukung perwujudan integrasi nasional di lingkungan kampus yaitu meningkatkan perilaku toleransi beragama dan menerima keberagaman di kampus dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan.